طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Hajj, masuk pada halaman 92. Qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, fa idza kana yaumut tarbiyah ahrama bil hajj min ayyi mawadi'in atau min ayyi mawadi'i Makkah sya'a. Faida kana yaumut tarwiyati, kalau datang hari tarwiyah, kalau berada di hari tarwiyah, ahrama bil hajj, maka dia berihram dengan haji min ayyi mawadhi' Makkah, dari tempat manapun dari wilayah Makkah, sya'ah, yang dia inginkan. Kata beliau, kalau sudah hari tarwiyah, dia berihram untuk berhaji dari tempat manapun di wilayah Mekah yang dia inginkan. Tsumma yatawajjahu ila Mina, kemudian berjalan menuju Mina. Hari tarwiyah itu hari apa? Tanggal berapa? Hah? Tanggal 8. Anda ulangi, ingat baik-baik. Tanggal 8 itu hari tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 itu hari Mina. Ayyam Mina, hari tasyrik. Wal afdal, dan yang afdal, ayyusalliya biha dhuhra wal asra. Yang afdal, orang itu salat zuhur dan asar. Kemudian kata Syekh, wal afdal ayyusalli biha adh-dhuhra wal asra wa yuqimu biha akhiru dzalikal yaum thumma yabitu biha. Jadi kata beliau, kalau sudah tanggal 8 hari tarwiyah, dia berihram, kemudian menuju Mina tanggal 8. Yang afdal dia salat zuhur dan asar di Mina dan tinggal di Mina sampai di penghujung akhir tersebut, lalu bermalam di Mina. Lakin hadza la yatayassar al-yaum li ghalibin nas. Akan tetapi ini ya kadang tidak termudahkan karena banyaknya manusia. Bal yaqsuduna Arafah yaumuhum dzalik. Bahkan mereka langsung menuju Arafah. Ya enggak, dan sebagian ada yang tanggal 8 langsung ke Arafah kan? Ya enggak, antum ikut tarwiyah. Tarwiyah antum. Jadi tanggal 8 tuh jalan gitu ke Mina. Tanggal 8 atau tanggal 7 antum kemarin? Tanggal 8 ya? Katanya tanggal 7 tuh ada juga yang berangkat. Malam katanya, malam tanggal 7, malam 8 itu ya? Boleh juga itu. Yang afdolnya pagi-pagi sebelum zuhur jalan sampai di Mina, sholat zuhur, sholat asar. Hadzal mabhas khasun bil ihram bil hajj yaum at-tarwiyah. Kata Syekh, pembahasan ini khusus terkait dengan ihram dan haji pada hari tarwiyah. Ayyamul hajj sittatun. Hari-hari haji itu ada 6. Wa kullu yaumin lahu ismun. Masing-masing harinya punya nama tersendiri. Al-yaumus tsamin min Dzulhijjah yusamma yaumut tarwiyah. Hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Wal yaumut tasi' yusamma yaumu Arafah. Sedangkan hari ke-9 disebut dengan hari Arafah.
disebut dengan hari Arafah. Wa Arafah nisbatun lil makan. Arafah adalah nisbat kepada tempat, disebut dengan hari Arafah. Wal yaumut tasi yusamma yauma Arafah. Wa Arafah nisbatun lil makan. Wal yaumul ashir wa huwa yaumul Id. Wa huwa yaumul hajjil akbar ala sahih. Sedangkan tanggal ke-10, hari ke-10 Dzulhijjah disebut hari Id dan juga disebut yaumul hajjil akbar ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Diingatkan ya, tanggal 8 disebut hari Tarwiyah, tanggal 9 disebut hari Arafah, tanggal 10 disebut dengan hari Id atau disebut juga hari Nahar. Wa huwa afdalul ayyam 'alal itlaq. Dan tanggal 10 adalah hari yang paling afdol secara mutlak. Tsumma yalihi yaumu Arafah. Kemudian setelah tanggal 10 hari Arafah. Jadi dalam satu tahun hari yang paling afdol hari apa? Hari Id. Kemudian hari Arafah. Waqil afdalul ayyam Arafah. Namun ada yang berpendapat hari yang paling afdol adalah hari Arafah. Namun pendapat yang sahih yang mana? Yang afdol? Hari Id itu yang. Waswab anna afdalul ayyam huwa yaumul hajjil akbar. Yang sahih bahwasanya hari yang paling afdal adalah hari al-hajj al-akbar. Waswab anna afdalul ayyam huwa yaumul hajjil akbar lianna afdal manasikil hajj fihi. Karena manasik haji, rangkaian ibadah haji itu atau rangkaian ibadah haji yang paling afdol itu pada hari 10 Dzulhijjah. Apa saja? Fafihi ar-ramyu. Ramyu di sini apa? Ramyu jamratul aqabah. Kemudian dzabhul hadi, nyembelih hewan hadi. Kemudian halqur ra'si, cukur kepala. Wa tawaf bil bait was sa'i. Tawaf di Ka'bah. Tawaf apa ini namanya tanggal 10? Tawaf apa namanya? Apa nih? Tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah dan sa'i. Wal yaum al-hadi asyar yusamma yaumul qar. Tanggal 11 disebut dengan yaumul qar. Li'anna nas yakiruna fihi bimina. Karena orang-orang ya yakiruna fihi bimina, mereka yakiruna fihi bimina. Yakirru itu artinya ay yaskununa wa yuqimuna, tinggal di Mina ya. Karena mereka tinggal di Mina. Jelas ya? Apa namanya tadi? Tanggal 8 namanya apa? Yaum Tarwiyah. Tanggal 9 Yaum Arafah. Tanggal 10 Yaumul Id. Tanggal 11 Yaumul Qar. Nah ulangi. Ayyamul hajj sittatun wa kullu yaumin lahu ismun. Hari-hari haji itu ada 6. Al yaumus samin min Dzulhijjah yusamma yaumut tarwiyah. Tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah. Wal yaumut tasi yusamma yauma Arafah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Wa Arafah nisbatun lil makan. Arafah itu nisbat kepada tempat. Tempat wukufnya orang itu namanya Arafah. Wal yaumul ashir wa huwa yaumul Id. Tanggal 10 adalah hari Id. Wa huwa yaumul hajjil akbar ala sahih. Tanggal 10 disebut dengan yaumul hajjil akbar. Wa huwa afdalul ayyam alal itlaq. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling afdal secara mutlak. Tsumma yali yaumu Arafah. Kemudian setelah hari 10 Dzulhijjah, hari Arafah yang paling afdal. Wa qila ayyam afdalul ayyam Arafah. Namun sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya hari yang paling afdal adalah hari Arafah. Waswab anna afdalul ayyam huwa yaumul hajjil akbar. Namun pendapat yang shawab bahwasannya hari-hari yang paling afdal adalah hari al-hajjul akbar, tanggal 10 Dzulhijjah. Li'anna afdal manasikil hajj fihi.
Karena rangkaian ibadah haji yang paling afdol ada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Fafihi ar-ramyu ay ramyu jamratil aqabah. Kemudian dzabhul hadi, memotong hewan hadiyu, wa halqur ra'si, mencukur rambut kepala, wa tawaf bil bait wa sa'i. Kemudian tawaf di Ka'bah dan sa'i. Wal yaumul hadi asyara yusamma yaumul qar. Sedangkan tanggal 11 disebut dengan yaumul qar. Kenapa? Li'annan nas yakirruna fihi bimina. Karena orang-orang tinggal pada tanggal tersebut di wilayah Mina. Ai yaskununa wa yuqimun. Mereka yaskunun wa yuqimun, berdiam atau tinggal di Mina. Wal yaumus tsani asyara yusamma yauman nafaril awwal. Sedangkan tanggal 12 disebut dengan yaum an-nafar al-awwal. Duduklah atau ya. Li'annahu yajuzun nafaru fihi liman ta'ajjala. Karena boleh untuk berangkat, bertolak padanya bagi orang yang buru-buru, ingin segera. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Gitu ayatnya. Liman ittaqah. Gitu kan? Wal yaumus tsalits asyara yusamma yauman nafar tsani. Sedangkan tanggal 13 disebut yaum an-nafar ats-tsani. Jelas? Wadih? Jelas ya. Lil mutaakhirin, bagi orang yang ingin nunda kepulangan, fahadhihi hiya ayyamul hajj as-sittah. Ini adalah hari-hari haji yang 6 tersebut. Jadi 6 hari itu ada nama tersendiri. Ana ulangi. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan hari Al-Id atau hari Nahar atau hari Yaumul Hajjil Akbar. Tanggal 11 disebut dengan Yaum Al-Qar. 12 Yaumul Nafaril Awwal. 13 Yaum An-Nafaril Tsani. Takallama al-muallif rahimahullah an a'malil yaumil awwal wa huwa yaumut tarwiyah. Muallif berbicara tentang amalan-amalan haji pada hari pertama, yaitu hari At-Tarwiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk bisa berhaji ya. Masyaallah. Yang penting berilmu dulu. Takallama al-muallif rahimahullah an a'malil yaumil awwal wa huwa yaumut tarwiyah. Faqala fa idza kana yaumut tarwiyah wa huwa al-yaumut tsamin min Dzulhijjah summiya bidzalika li anna an-nas kanu yartawuna fihi minal ma'. Nah, hari tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa? Summiya bidzalik. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Li'annan nas kanu yartawuna fihi minal ma'. Karena dulu orang-orang zaman dahulu mereka mengambil air pada tanggal 9 itu, tanggal 8 itu. Mereka bawa air, yahmilunahu ma'ahum min Makkah ila Arafat. Karena mereka bawa air dari Mekah menuju Arafah. Liyasta'miluhu fi syurbi wa ghairihi, untuk mereka gunakan pada kebutuhan minum dan selainnya seperti BAB dan yang semisalnya atau minum dan yang semisalnya. Itu zaman dahulu. Sehingga tanggal 8 itu disebut dengan hari At-Tarwiyah. Kenapa? Li'annan nas kanu yartawuna fihi minal ma'. Taqaddama dzikrul mawaqit Dzulhulaifah miqat ahli Madinah. Telah lalu penyebutan miqat Dzulhulaifah, disebut dengan miqat ahlul Madinah, namanya Dzulhulaifah. Wa tusamma Abyar Ali, juga disebut Dzulhulaifah itu dengan Abyar Ali. Orang-orang Indonesia biasanya nyebutnya apa? Bir Ali, ya. Bir Ali. Wal Juhfah miqat ahli Syam wa Misr wal Maghrib. Juhfah miqat penduduk negeri Syam, Mesir dan Maghrib. Wa Qarnul Manazil miqat ahlu Najd, Qarnul Manazil. Wa yusamma As-Sail, juga disebut dengan nama lain As-Sailul Kabir.
au wadi muhrim atau wadi mahram, ya, wadi muhrim, ya. Disebut dengan istilah wadi muhrim. Wa yalamlam miqat ahli Yaman wa yusamma as-Sa'diyah. Disebut juga nama lain as-Sa'diyah. Ana ulangi, Dzulhulaifah nama lainnya apa? Abyar Ali, Qarnul Manazil nama lainnya As-Sailul Kabir atau Wadi Muhrim. Yalamlam miqat ahlul Yaman nama lainnya As-Sa'diyah. Jelas? Ya. Miqat ahlul Madinah apa namanya? Dzulhulaifah. Miqat ahlu Syam namanya apa? Al-Juhfa. Miqat ahlu Najd namanya Qarnul Manazil. Miqat ahlul Yaman namanya Yalamlam. Wa Zatu Irqin, Zatu Irq miqat ahli Iraq wal Masyriq wa tusamma ad-Daribah atau nama lainnya disebut dengan ad-Daribah. Wa hadzal mawaqit liman arada al-hajja awil umrah. Ini miqat-miqat ini tadi bagi orang yang ingin haji atau umrah. Fa idza marra 'alaiha la budda ayyuhrim minha. Kalau dia ingin melintas maka harus dia berihram. Jelas? Masya Allah. Ya ikhwan, ilmu yang seperti ini kadang yang punya travel belum tentu dia punya ilmu seperti ini. Ya, orang punya travel itu dia yang dipelajari dia gimana caranya dapat jamaah banyak. Ya enggak? Orang bisnis itu yang dipikir dia gimana caranya dapat jamaah banyak. Bahkan orang yang kerja di travel itu kadang dia enggak punya ilmu. Ya, enggak punya ilmu. Kita belajar bukan karena mau bisnis travel dan segala macam. Ilmu itu kita butuhkan kapanpun ya. Siapa tahu nanti antum berangkat umroh gitu kan, butuh ilmu ini tadi. Faida wasalal mutamatti', apabila orang yang hajinya tamattu' telah sampai ila ahadi hadil mawaqit, sampai kepada salah satu miqat ini, yatanadzaf, dia bersih-bersih, wa yaghtasilu, dia mandi, wa yatatayyabu, dia gunakan parfum, wa yanwi biqalbihi ad-dukhula fil ihram, lalu dia niatkan dalam hatinya untuk masuk ke ihram tersebut, wa yuhrim bil umrah, dia berihram dengan niat umrah, wa yulabbi, dan bertalbiyah. Misalkan orang Madinah ketika sampai tempat miqat Dzulhulaifah, dia bersih-bersih badan, dia mandi, dia gunakan parfum, olesi di badannya, olesi di wajahnya, ya. Kemudian dia niatkan untuk masuk ke ibadah umroh, dalam hatinya niat untuk start umroh. Ya, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, labbaika umratan, la riya'an wala sum'atan. Dah selesai, dah masuk ke ibadah umroh. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Diulangi terus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah. Fa idza wasala ila Makkah, tatkala sampai ke Mekah, tawafah, dia pun tawaf, wasa'a, dia pun sa'i, wa qassara, dia pendekkan rambutnya, wa tahallalah, dia pun bertahallul. Wa idza wasala al-qarinu ila ahadi hadzal mawaqit, namun kalau orang yang niatnya haji qarin sampai ke miqat ini, Anda mau tanya dulu, haji tamattu itu maksudnya apa? Haji tamattu, Affan, apa maksud haji tamattu? Umrah dulu baru haji. Kalau haji qarin boleh menggabungkan niat haji dan umrah.
Kalau orang yang qarin tersebut sudah sampai ke tempat miqat, yulabbi bil umrah wal hajj. Dia bertalbiyah dengan talbiyah umrah dan haji. Gimana talbiyahnya? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Wal mufrid yulabbi bil hajj. Sedangkan orang yang haji ifrad bertalbiyah dengan hajinya saja. Lakinnahuma yabqayani ala ihramihima. Akan tetapi keduanya tetap berada dalam kondisi ihram. Kalau antum datangnya di bulan Syawal, niatnya qarin atau ifrad, sebulan pakai kain ihram, kelamaan. Makanya enaknya tamattu, ya tamatta' bil umrah, ya. Fayatufani al-qudum, sehingga keduanya tawaf, al-qarin wal mufrid tawaf dengan tawaf qudum. Wa in sa'yal hajj fala ba'sa. Kalau langsung mau sa'i juga tidak masalah. Wa in akhara sa'ya ba'da tawaf al-ifadha fala ba'sa. Kalau mau ditunda sa'inya setelah tawaf ifadha maka tidak masalah. Wala yatahallalan, namun keduanya belum dianggap tahallul kalaupun sudah sa'i, ya, seperti itu. Jelas? Masya Allah. Dah cukup dulu ya, dikit-dikit. Naktafi bihadzal qadar.